Shalom saudara dan saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan melihat bersama tentang 3 tata cara puasa dalam ajaran Katolik, serta sebuah cerita inspirasi tambahan atau selingan tentang puasa ulat dan puasa ular. Puasa dan pantang orang Katolik itu bukan hanya soal makan dan minum. Makan dan minum hanyalah salah satu bentuk, maka puasa orang Katolik tidak akan terganggu atau tergantung dengan urusan jual beli makanan di warung-warung makan. Orang Katolik tidak akan melarang warung-warung makan untuk buka, apalagi sampai mengeluarkan semacam surat pastoral. Para penjual makanan dan minuman tidak akan dipersalahkan karena jualan mereka dikira bisa membatalkan puasa. Tidak sama sekali. Puasa dan pantang orang Katolik terkait dengan pengendalian diri demi nilai-nilai yang lebih luhur. Yang dikendalikan adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jika ada niat untuk berpuasa dan berpantang, maka daging di warung yang seenak apapun tidak akan dimakan. Jadi tekanan utama puasa dan pantang orang Katolik adalah sikap batin, pertobatan, penyangkalan dan pengendalian diri, dan tanda berempati dengan orang miskin. Puasa itu merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama. Berpuasa itu memurnikan hati orang dan mempermudah pemusatan perhatian waktu berdoa. Dengan berpuasa, orang menata hidup dan tingkah laku rohaninya, dan dengan berpuasa, orang mengungkapkan rasa lapar akan Tuhan dan kehendaknya dengan mengorbankan kesenangan dan keuntungan sesaat demi merasakan sedikit penderitaan Yesus demi keselamatan dunia. Lalu, apa saja tata cara puasa dalam ajaran Katolik? Mari kita lihat bersama. 3 tata cara puasa dalam ajaran Katolik dan puasa ulat serta ular, sebuah tambahan. Berbeda dengan tradisi puasa lainnya, puasa Katolik disertakan dengan pantangan dan biasanya dilakukan di hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Namun, ada juga yang melangsungkan puasa setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali jika Jumat jatuh pada hari raya. Puasa dan pantangan itu sendiri merupakan tanda pertobatan, penyangkalan diri, tanda empati, dan latihan rohani untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Lantas, apa saja tata cara dalam puasa Katolik? Yang pertama, berpantang setiap Jumat sepanjang tahun.
Puasa Katolik biasanya dilangsungkan setiap hari Jumat selama tahun berjalan. Waktu berpuasa, umat Katolik akan menerapkan pantangan makan, misalnya pantang makan daging dan hanya makan sayuran dan buah-buahan. 2. Menentukan jenis pantang. Untuk menentukan jenis pantangan, umat Katolik dapat memilih makanan atau kegiatan yang paling digemari. Seperti pantang minum kopi, pantang bermain game, atau pantang merokok. Pantangan ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian diri demi nilai-nilai luhur. Puasa ini juga menjadi pengorbanan kesenangan sesaat untuk merasakan sedikit penderitaan Yesus. Tiga, jangka waktu pelaksanaan puasa. Umumnya puasa Katolik dilaksanakan pada hari Jumat. Namun puasa minimal wajib dilakukan setiap hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jika ingin lebih, umat juga bisa berpuasa setiap Jumat selama masa Prapaskah selama 40 hari. Dalam pelaksanaannya, umat Katolik akan makan hingga kenyang 1 kali, bisa saat pagi, siang, atau malam. Itulah saudara dan saudariku, 3 tata cara puasa dalam ajaran Katolik. Semoga bisa menambah wawasan kita. Setelah melihat tentang 3 tata cara puasa dalam ajaran Katolik, maka mari kita mendengar dan melihat bersama sebuah cerita inspiratif tentang puasa ulat dan puasa ular. Puasa ular dan puasa ulat. Saya temukan sebuah artikel bagus, semoga bisa menginspirasi. Berpuasalah seperti ulat, jangan berpuasa seperti ular. Bagaimana ular berpuasa? Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mengganti kulitnya secara berkala. Tidak serta-merta ular bisa menanggalkan kulit lama.
ia harus berpuasa tanpa makan dalam kurun waktu tertentu. Setelah puasanya tunai, kulit luar terlepas dan muncullah kulit baru. Apa hasil puasa ular? Yang pertama, wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Dua, nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Tiga, makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Empat, cara bergerak ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Lima, tabiat dan sifat ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Lalu bagaimana puasa ulat? Ulat termasuk hewan paling rakus karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan. Tapi begitu sudah bosan makan, ia lakukan perubahan dengan cara berpuasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Karenanya, ia asingkan diri, badannya dibungkus rapat dan tertutup dalam kokon atau kepompong sehingga tak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makannya. Setelah berminggu-minggu puasa, maka keluarlah dari kokon seekor makhluk baru yang sangat indah bernama kupu-kupu. Apa hasil puasanya ulat? Wajah ulat sesudah puasa berubah indah mempesona. Yang kedua, nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Ketiga, makanan ulat sesudah puasa berubah mengisap madu. Empat, cara bergerak ketika masih jadi ulat menjalar. Setelah puasa berubah terbang di awang-awang. 5. Tabiat dan sifat berubah total. Ketika masih jadi ulat, menjadi perusak alam, pemakan daun. Begitu menjadi kupu-kupu, menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Kesimpulan, puasa seharusnya mampu mengubahkan diri kita agar semakin baik dan mampu memberikan manfaat bagi dunia dan Tuhan sendiri. Puasa yang dikehendaki Yesus adalah niat suci yang muncul untuk memperbaharui diri, bukan karena aturan semata atau mencari pujian orang. Puasa adalah bentuk pertobatan dan pembaharuan diri seperti yang dilakukan ulat.
Puasa menghasilkan perubahan dan pembaharuan. Ulat menjadi kupu-kupu, dari merusak menjadi membangun dan menghidupkan, dari wajah buruk menakutkan menjadi cantik menyenangkan. Dari mengkonsumsi makanan yang merusak, memilih makanan yang sehat berkualitas. Dari jalan pelan malas merayap, jadi terbang lincah dan tinggi. Semoga puasa dan pantang kita sungguh mengubah diri kita. Mari kita mati atas dosa-dosa kita, agar di saat Paskah nanti kita bisa bangkit menjadi manusia baru bersama Kristus. Semoga. Jadi, itulah saudara dan saudariku, 3 tata cara puasa dalam ajaran Katolik dan sebuah cerita inspiratif tentang puasa ulat dan puasa ular. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Kalau video ini bermanfaat, bisa di-share atau dibagikan agar makin banyak orang bisa memahami dan mendalami imannya. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama dan bersama Roh. Semoga saudara dan saudari sekalian senantiasa dituntun, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.